Bambang Brojonegoro adalah Menteri Riset dan Teknologi atau Kepala Badan Riset Inovasi Nasional BRIN. Pria kelahiran Jakarta, 23 Oktober 1966 itu sudah 3 kali menyandang jabatan menteri yang berbeda di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo hingga saat ini. Pertama, Bambang Brojonegoro menjabat sebagai Menteri Keuangan di dalam Kabinet Kerja Jokowi Yusuf Kala. Lalu dipercaya menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Pada periode kedua kepemimpinan Jokowi bersama Ma'ruf Amin, Bambang Brojonegoro menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi atau Kepala Badan Riset Inovasi Nasional BRIN. Dalam kinerjanya sebagai menteri, Bambang Brojonegoro beberapa kali menangani program atau kebijakan strategi nasional. Misalnya Undang-Undang Teks Amnesti saat menjabat sebagai Menteri Keuangan. Lalu memimpin rencana pemindahan ibu kota nasional ke Kalimantan saat menjabat sebagai Menteri PPN atau Kepala Bappenas. Dan turut serta dalam pengembangan rapid test dan PCR test hingga vaksin COVID-19. Saat ini, pemerintah telah memproduksi rapid test dan PCR test yang dikembangkan oleh BPPT bersama sejumlah universitas di Indonesia dan lembaga terkait. Rapid test ini dijual seharga Rp75.000 per unit dan untuk PCR test seharga Rp325.000 per unit. Terkait vaksin yang diberi nama merah putih tersebut, saat ini pemerintah sedang melakukan pengembangan yang prosesnya masih 30 hingga 40%. Ditargetkan, vaksin merah putih ini akan selesai pada tahun 2021 mendatang. Assalamualaikum, saya sudah bersama dengan Pak Menteri Riset dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Indonesia, Pak Bambang Brojonegoro. Sekarang ada beliau di samping kami. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Menteri. Waalaikumsalam, selamat siang. Pak Menteri, terima kasih bersedia menerima kunjungan kami. Pak Menteri, ini satu topik yang sampai sekarang menjadi topik yang terhangat adalah mengenai pandemi COVID-19. Ya. Bisa Pak Menteri sampaikan kira-kira peran apa yang disampaikan oleh Kementerian Bapak Riset dan Teknologi terkait dengan bagaimana kita bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini Pak Menteri? Ya. Jadi karena pandemi ini sifatnya luas, ya. Sehingga penanganannya pun kita harus melakukannya dari berbagai sudut. Ya. Karenanya upaya kami di riset dan inovasi tidak hanya terbatas pada yang mungkin dikenal masyarakat, apakah itu obat, apakah itu vaksin, tapi kita juga bicara misalkan bagaimana kebutuhan alat kesehatan yang diperlukan untuk perawatan pasien, kemudian terapi apa yang diperlukan untuk penanganan pasien itu sendiri, sampai kepada bagaimana caranya supaya kita tidak terkena wabah COVID-19 itu sendiri, baik itu dalam bentuk APD, ya, termasuk masker, hand sanitizer, misalkan, sampai kepada upaya untuk mencari suplemen yang kira-kira cocok, ya suplemen herbal terutama yang kira-kira cocok untuk COVID-19. Dan juga karena untuk menangani peredaran dari COVID-19 itu diperlukan testing yang cukup masif, baik yang sifatnya cepat, rapid, maupun yang swab test. Kami juga berfokus pada inovasi yang terkait dengan rapid test dan PCR test kit. Jadi tools yang dipakai untuk rapid test itu ikut juga? Kementerian Bapak ikut juga untuk menangani? Kami yang mungkin pihak pertama di Indonesia yang melakukan inovasi, yaitu rapid test karya anak bangsa, yaitu yang dikoordinasikan oleh BPPT bekerja sama dengan Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, dan saat ini sudah diproduksi oleh sekitar 3-4 perusahaan. Yang kemudian bulan September kira-kira sudah bisa memproduksi sampai 1 juta unit per bulan. Pak Bambang, jadi tadi kita sudah masuk ke rapid test, ini kan banyak kontroversi mengenai rapid test, karena dianggap tidak akurat, tetapi berbiaya. Bahkan ada sekelompok masyarakat yang berusaha untuk menolak, ngapain, mending PCR sekaligus. Kalau menurut Pak Menteri gimana sih ini? Ya, pertama ini ya, saya memang bukan dokter, tapi yang saya pahami, rapid test itu berguna untuk screening, screening untuk mengetahui apakah seseorang itu saat ini sedang bereaksi positif terhadap tesnya, artinya ada kemungkinan terkena COVID ataukah tidak,
Sedangkan diagnosa yang menentukan apakah seseorang itu memang terkena COVID atau tidak, itu adalah yang swab test atau PCR. Nah, rapid test yang kami kembangkan itu memang diusahakan untuk menjawab dua tantangan yang banyak muncul di masyarakat. Satu mengenai akurasi, satu mengenai biaya. Nah, masalah akurasi itu kami upayakan dengan mengembangkan rapid test yang menggunakan isolat virus yang beredar di Indonesia. Jadi kalau rapid test yang diimpor sudah pasti mereka menggunakan isolat virus yang mereka punya. Yang pasti isolat virus yang ada di mereka, yang beredar di negara mereka. Sedangkan kita dari awal sudah menggunakan isolat virus yang memang transmisi di Indonesia. Kemudian sudah juga dilakukan pengujian baik sensitivitas dan spesifitas di lembaga Eijkman untuk memastikan misalkan untuk case yang sama dengan rapid test dan dengan swab test itu ada beda atau tidak dan dari tes akurasi itu bisa disimpulkan bahwa tingkat akurasinya di atas 90%. Oh gitu ya Pak? Yang rapid test dari Indonesia Nah, mengenai harga justru kami yang pertama mendeklar bahwa per tes itu Rp75.000. Itu yang kemudian men-trigger Kementerian Kesehatan membuat semacam harga ceiling price ceiling cost atau ceiling price 150.000 dengan menghitung yang dikatakan oleh orang Kemenkes ke saya adalah 75.000 untuk tes kitnya, ditambah tentunya tenaga yang melakukan rapid testnya, mungkin APD yang diperlukan dan segala macam. Jadi intinya kami justru berupaya membawa harga rapid test itu menjadi lebih terjangkau. Pak Bambang, yang selama ini banyak dipakai di Republik ini mana nih? Yang kita punya atau yang impor punya Pak, sepanjang Bapak tahu? Yang pasti kalau yang beredar di saat ini masih banyak yang impor. Karena itu kan masih ketika di awal-awal pandemi itu memang ada impor rapid test yang dalam jumlah besar karena memang diperlukan untuk screening. Nah, kita baru mulai produksi itu sekitar bulan Juni Juni ya Pak ya, Juni, Juli itu pun masih kecil sekali, 100.000 unit per bulan. Baru di bulan Agustus ini kita sudah sekitar 250.000 dan insya Allah di September 1 juta. Nah, kita harapkan kalau sudah continue 1 juta dan berpotensi naik 2 juta, ya kita harapkan nanti yang lebih dominan yang Anda lihat di masyarakat, mudah-mudahan yang lebih dominan adalah yang dalam negeri. Artinya tingkat akurasinya bisa lebih tinggi lagi kan? Mudah-mudahan tingkat akurasi lebih tinggi dan satu lagi lebih terjangkau. Sehingga kalau saya coba baca kenapa orang ribut dengan rapid test, ya karena kalau misalnya mau naik pesawat bisa-bisa atau naik kereta api lah. Kalau naik pesawat mungkin masih lebih mahal tiket pesawat Kalau naik kereta api jangan-jangan biaya rapid test lebih mahal daripada tiket kereta apinya. Dan orang akhirnya menganggap loh saya ini yang perlu naik kereta apinya bukan rapid testnya gitu kan. Nah, jadi ini yang kita ingin bereskan, kita ingin bantu supaya bisa mendapatkan rapid test dengan akurasi yang lebih tinggi dan biaya yang lebih terjangkau. Yang paling banyak diproduksi rapid testnya di mana Pak? Yang produksi lokal kita? Oh, produksi lokal. Kita. Pabriknya. Jadi gini, yang di tim penemu tadi memang ada yang kebetulan juga punya pabriknya, PT Hepatika Mataram. Mataram, Nusa Tenggara Barat. Oh, Nusa Tenggara Barat. Tapi memang kapasitasnya kecil, hanya bisa 100.000. Nah, kemudian sudah ditambah dengan Prodia. Prodia itu 200-300.000 ya. 200-300.000 per bulan ya. Nah, kemudian ada namanya PT Patma ya, itu sampai 1 juta per bulan. Dan kita sedang menjajaki ada lagi satu perusahaan farmasi besar yang mengatakan dia siap 1 juta lagi. 1 juta. Jadi kita harapkan kalau bisa sudah 2 juta per bulan itu sudah bagus sekali. Ya kita berharap nggak perlu lagi lah import rapid test ya. Toh rapid test hanya untuk screening. Saya setuju jangan jadikan rapid test untuk diagnosa. Diagnosa harus swab test. Pak, kemarin Presiden meninjau Bio Farma di Bandung. Terkait dengan uji klinis atau produksi vaksin. Nah, itu ikut nggak BPPA Kemenristek dalam konteks uji klinis terkait dengan
vaksin yang didatangkan dari China? Ya, tentunya kalau elemen dari Ristek itu pasti terlibat karena uji klinisnya itu dikoordinasikan oleh Pajajaran, ya. Dan Prof. Kusnadinya sendiri sudah terlibat di tim kami, tim Konsorsium Riset dan Inovasi COVID, memang yang khusus terkait vaksin. Nah, mengenai vaksin bisa kami sampaikan bahwa dalam rangka kita mendapatkan vaksin yang cepat, efektif, akurat dan mandiri, maka kita menempuh dua jalur, dua track lah istilahnya. Track pertama adalah yang tadi baru Anda sampaikan, yaitu kerjasama dengan internasional. Jadi kalau ada pihak luar, farmaseutikal dari luar yang sudah siap dengan vaksin yang diuji coba klinis, uji coba klinis tahap 3 terutama, maka tentunya harus dicoba dulu di Indonesia untuk memastikan apakah vaksin itu cocok untuk orang Indonesia. Nah, jalur yang satu lagi, dan ini sebenarnya tidak hanya yang China. Saya yakin ada beberapa skema, termasuk namanya CEPI, itu kayak multilateral ya, banyak negara yang terlibat, di mana Indonesia akan juga bisa mendapatkan jatah lah kalau ada produsen vaksin yang sudah siap dan sudah di-approve oleh WHO. Nah, jalur kedua adalah kita mengembangkan vaksin dari hasil riset dan development kita sendiri, yang kita sebut sebagai vaksin merah putih. Nah, saat ini sedang dilakukan oleh lembaga Eijkman, menggunakan platform yang namanya protein rekombinan. Tentunya ada plus minus antara berbagai platform, karena yang China ini, yang Sinovac ini menggunakan platform virus yang dilemahkan. Nah, kita menggunakan protein rekombinan. Masing-masing ada kelebihan kekurangannya. Biasanya terkait dengan akurasi dan waktu yang sering menjadi trade off di situ. Nah, kita harapkan nanti kebutuhan vaksin di Indonesia, nah ini angkanya ini bisa di atas 300 juta ampul ya. Nah, karena itu tidak mungkin kita hanya mengandalkan dengan membeli dari luar, ya seperti dengan Sinovac tadi. Karena mereka juga pasti harus memproduksi untuk kebutuhan mereka sendiri dan kebutuhan negara lain. Jadi intinya kita akan combine antara yang merah putih dengan kerjasama ini, sehingga nanti kebutuhan vaksin Indonesia berapapun nanti jumlahnya, 300 juta atau lebih, itu bisa dipenuhi. Pak, kalau progresnya yang vaksin merah putih sampai mana, Pak? Jadi vaksin merah putih itu sudah sejak bulan Maret, bulan April kita sudah mulai, dan saat ini mungkin kalau dilihat dari persentase sekitar 30-40%. Di mana dalam prosesnya itu pihak Eijkman sedang istilahnya melakukan cloning dari protein yang nanti dibutuhkan untuk bibit vaksinnya sendiri. Karena hasil dari lembaga Eijkman nanti adalah bibit vaksinnya. Bibit vaksin yang sudah diujikan di hewan. Kalau sudah sukses diuji cobakan ke hewan, maka bibit vaksin itu akan diserahkan ke Bio Farma. Karena Bio Farma lah nanti yang dari bibit vaksin dia produksi menjadi vaksin. Nah, vaksin yang diproduksi itu pertama diuji coba dulu tahap uji klinis tahap 1, 2, 3, dan kalau itu sudah berhasil, sudah dapat izin BPOM, sudah di-approve WHO, maka bisa diproduksi dalam jumlah besar. Gitu. Pak Bambang, ini juga kemarin ada satu negara Rusia mengklaim punya vaksin namanya Sputnik 5. Sputnik, kayak mereka punya angkasa. Menurut Pak Bambang, bagaimana ini peluang kita untuk menggunakan vaksin Sputnik 5? Ya, tentunya seperti layaknya protokol dari penggunaan vaksin, tentunya kita harus lihat dulu apakah memang uji klinisnya sudah benar-benar dilakukan, karena beritanya kan masih simpang siur. Ada yang mengatakan uji klinisnya ini terlalu pendek, dibandingkan uji klinis yang standar. Tapi pendek atau panjang itu kan sebenarnya karena mungkin kebutuhan karena ada unsur emergency di mana uji klinisnya diperpendek. Cuma mungkin ketika diperpendek pun barangkali ada minimumnya, jangan terlalu pendek. Kemudian apakah sudah uji klinisnya itu sudah memang sampelnya memenuhi syarat gitu ya. Dan yang pasti yang saya tahu dari berita itu vaksin untuk COVID-19 nanti yang resmi adalah yang boleh dipakai secara massal
itu harus yang di-approve oleh WHO. Apalagi kalau sifatnya lintas negara. Mungkin kalau di dalam negara cukup di negara itu BPOM-nya, FDA-nya di negara tersebut. Tapi begitu lintas negara, internasional, mau nggak mau kan WHO harus bisa memberikan penilaian. Jadi ya intinya kita lihat dulu lah perkembangan vaksin di Rusia ini apakah benar-benar merupakan vaksin yang efektif. Pak Bambang, terkait dengan uji klinis tahap ketiga Sinovac ini kan banyak pejabat mau jadi relawan. Menurut Bapak ini bagus nggak sih? Ya menurut saya sah-sah saja. Artinya relawan ini kan tentunya ada istilahnya, ada tanggung jawabnya dan harus ada kompensasinya. Karena kan relawan itu kan juga meskipun dia relawan kan bukan berarti gratis, minimal dia harus dapat insurans, karena insurans, karena ada kemungkinan ada sesuatu terjadi, ada resiko pasti, jadi kan susahnya kan kita ini bukan mesin, kita ini badan manusia yang kadang-kadang reaksinya tidak bisa ditebak, sehingga barangkali ada suatu obat atau vaksin yang sudah dijamin aman, tapi untuk orang-orang tertentu bisa lain ininya, reaksinya, nah jadi asuransinya ada. Dan yang saya tahu juga ada semacam kompensasinya, kompensasi rupiahnya. Karena ya bagaimanapun mereka menyediakan dirinya untuk dites dengan vaksin yang ya notabene belum dapat izin kan, untuk mendapat untuk izin edar. Nah, jadi saya rasa itu hal-hal yang sah-sah saja. Yang penting sesuai dengan persyaratan untuk menjadi relawan. Karena persyaratan menjadi relawan pastinya ya tergantung kebutuhan kan, dia mencari orang yang sehat misalkan, tidak punya penyakit komorbid, tidak punya penyakit bawaan misalkan, atau golongan umur tertentu karena mereka ingin melihat reaksinya di golongan umur tertentu. Karena uji klinis ini tidak sembarang orang saja bisa jadi relawan karena mereka kan punya tujuan dengan uji klinis ini. Mereka ingin melihat efektivitas dari vaksin ini, sehingga mungkin ada yang disuntik vaksin, ada yang disuntik placebo. Suntik yang istilahnya gak ada isinya gitu kan. Nah, kan harus diamati nih. Ini kan bukan hanya suntik selesai gitu. Tapi ini orang yang disuntik ini harus dimonitor terus, diikuti terus, ada gejala apa, ada gangguan apa, atau misalkan tahu-tahu harus dicek juga mungkin rapid testnya atau swab testnya berkala untuk memastikan orang ini benar nggak terkena COVID karena dia dapat vaksin. Jadi menurut saya yang paling penting adalah memenuhi kriteria sebagai relawan uji klinis. Kalau itu yang Pak, paling penting. Kalau Pak Bambang pribadi tertarik nggak menjadi relawan, Pak? Saya tertarik kalau saya memenuhi syarat, tapi. Sebenarnya tertarik, Pak ya? Tertarik. Tapi intinya mungkin kalau misalnya nanti vaksin merah putih sudah sampai uji klinis. Artinya lebih memilih vaksin merah putih. Artinya kan, tentunya karena itu kan di bawah koordinasi saya tentunya saya juga mempunyai keinginan untuk mensupport. Tapi sekali lagi, semuanya itu bukan saya menentukan, meskipun misalkan saya menteri, tapi yang menentukan adalah yang melakukan koordinasi uji klinis. Apakah memenuhi syarat atau tidak? Betul. Pak Bambang juga terkait dengan obat, mungkin Pak Bambang mengikuti progres yang dilakukan oleh beberapa university ketika mereka berusaha untuk menemukan obat, misalkan kayak Universitas Airlangga misalkan. Apa Bapak mengikuti progresnya, Pak? Kita mengikuti progres, bahkan di dalam konsorsium riset dan inovasi ada bagian yang khusus obat dan suplemen. Dan memang sampai hari ini belum ada obat resmi untuk COVID-19. Yang ada memang adalah beberapa eksperimen, trial untuk menggunakan obat-obat yang sudah ada, berbagai macam obat, rata-rata obat impor untuk pasien-pasien COVID-19. Nah, kalau kita perhatikan kan, ada negara tertentu menggunakan obat tertentu dianggap berhasil. Tapi negara lain obatnya lain lagi. Belum tentu juga cocok. Belum tentu cocok. Jadi artinya yang kita antisipasi adalah kita membuat namanya multi-center clinical trial. Jadi obat misalkan waktu hidroksiklorokin misalkan. Klorokin obat malaria juga terus ada obat remdesivir misalkan. Remdesivir Jadi banyak sekali obat yang sebenarnya untuk penyakit lain
Tapi ketika diuji cobakan cukup berhasil. Cuma memang pengamatan saya tampaknya obat-obat ini memang bekerja dengan baik untuk kategori pasien tertentu. Apakah kategorinya karena bangsanya, rasnya, sukunya, atau karena mungkin kondisi badannya, itu yang menurut saya harus didalami. Karena itulah kita perlu multi-center clinical trial supaya kita tidak, misalkan ada berita Jepang sukses menggunakan Avigan, kan bukan berarti kalau gitu Avigan sukses, berarti pakai aja di Indonesia. Nah, akan lebih baik Avigannya kita datangkan, tapi kita coba dulu ya, kita trial dulu, clinical trial dengan obat-obat lain untuk melihat apakah efektivitas Avigan di Jepang itu sama dengan Indonesia atau tidak. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, kemudian selain obat-obatan yang dari luar tadi, kami juga mengikuti tentunya dan mengapresiasi sebenarnya upaya setiap orang yang berupaya menemukan solusi obat atau suplemen yang dari herbal. Nah, tetapi poin kami adalah yang pertama, mereka harus mendapatkan izin dari BPOM. Untuk apa? Untuk unsur safety, ya. Karena kalau Anda bikin obat atau suplemen, yang pertama paling penting adalah jangan sampai obat atau suplemen itu berbahaya buat pemakainya. Pak. Ya, apakah ada racunnya atau ada efek samping yang tidak bisa diatasi. Jadi harus aman, ya. Nah, kedua, kalau sudah dapat izin BPOM, yang kedua adalah kalau ingin mengklaim bahwa ini cocok untuk COVID-19, harus berani melakukan uji klinis. Dan memang uji klinis itu harus saya katakan tidak mudah. Ini pengalaman dari yang kami sudah lakukan juga. Uji klinis itu satu memang mahal. Kan tadi saya cerita, ya orang yang melakukan uji klinis itu kan harus ada kompensasinya, harus ada asuransinya, gitu mahal kan. Ya. Kemudian kedua, memang makan waktu. Tadi Pak, mahal, lama, terus apa lagi Pak? Baru 2 kan tadi? Ya, lamanya ini ada 2, jadi masalah proses dan juga perlu memang namanya ethical clearance. Nah, itu wajar lah, artinya dokter-dokter yang harus menentukan ya, ethical clearance. Ya, mereka pasti akan concern sekali kalau ini obat yang jenis baru atau obat yang dianggap untuk penyakit yang baru. Kalau ini kan kita obatnya mungkin nggak baru, penyakitnya yang baru. Sehingga kita ingin melihat apakah obat ini cocok. Nah, biasanya ya dokter akan mengedepankan unsur kehati-hatian, ya, sehingga wajar kalau ethical clearance di berbagai aspek itu lama gitu. Pak, ini barusan ini ada ribut-ribut ini. Terkait dengan orang yang mengaku menemukan herbal, lalu kemudian diwawancari oleh artis, urusannya jadi ke urusan kepidana. Ini gimana menurut Bapak itu? Ya, itu tadi yang poin saya adalah kita sangat apresiasi siapapun yang berupaya, karena saya yakin semua orang itu terpanggil untuk mencari solusi dalam bentuk apapun. Ya, yang merasa mengerti obat herbal ya dia akan mengajukan obat herbal ini tampaknya cocok. Dan yang Anda sampaikan ya memang kebetulan karena viral, karena menjadi pembicaraan orang, seolah-olah hanya itu, padahal saya sendiri di WA itu sering sekali terima usulan-usulan, ya. Ada yang pakai cengkeh lah, ada yang pakai apalah, pokoknya segala macam bilang ini cocok Pak untuk COVID. Nah, itu yang nggak boleh dilakukan apa sih Pak terkait dengan gitu? Ya, ngeklaim atau gimana? Pertama gini, yang pertama harus izin BPOM. Itu nomor satu dulu ya Pak ya. Paling tidak memastikan bahwa itu adalah suplemen atau obat yang sudah safe, ya, tidak akan menimbulkan efek samping atau bahaya bagi para pemakainya. Nah, kedua yang paling penting tadi, jangan terlalu cepat melakukan klaim bahwa obat atau suplemen itu cocok untuk COVID-19. Ya, kalau misalkan ya dalam beberapa jenis obat herbal itu klaimnya adalah obat ini atau suplemen herbal ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh, ya, dalam masa pandemi COVID, ya, nggak masalah. Daya tahan tubuh dalam masa pandemi COVID. Kita tidak bilang daya tahan tubuh terhadap COVID-19 sendiri. Tapi kalau untuk daya tahan tubuh, suplemen di toko banyak, ya, yang sudah siap gitu loh. Tapi bukan berarti bisa menyembuhkan. Nah, gitu, itu masalah lain. Kalau untuk COVID-19-nya mau tidak mau kita harus mengarah kepada uji klinis tadi. Karena hanya uji klinis lah yang bisa memutuskan cocok tidaknya obat atau suplemen herbal ini terhadap COVID-19. Ya. Pak Bambang, terkait dengan apa yang sudah dilakukan selama ini lewat pemerintah, lewat apapun masalahnya, kira-kira
Kementerian Bapak bisa mengancar-ancar nggak Pak? Kira-kira kapan sih kira-kira vaksin dan obat itu bisa kita declare gitu? Bisa nggak memberi ancar-ancar Pak? Kalau melihat perkembangan vaksin ya, kebanyakan vaksin yang di luar negeri, demikian juga perkembangan vaksin di dalam negeri, ya mau nggak mau boleh, ya kalau mau disimpulkan vaksin itu atau proses vaksinasi baru mulai bisa dilakukan tahun depan, itu sudah pasti. Oh jadi nggak mungkin tahun ini ya? Agak kecil tahun ininya mungkin paling cepat itu adalah penentuan apakah vaksin ini cocok. Oh. Ya. Tapi jangan lupa, kan tahap 3 itu yang kayak sekarang yang Sinovac itu kan sedang uji klinis, ya. Dan itu akan butuh waktu lagi untuk memonitor tadi si peserta relawan uji klinis itu. Nah kemudian pasti harus dicek oleh BPOM, ya, mengenai terutama keselamatannya tadi, safety-nya, ya. Dan kemudian WHO akan melihat efektivitasnya. Ya. Nah, setelah dinyatakan bahwa ya, itu adalah vaksin yang cocok untuk Indonesia, misalkan masuk tahapan berikutnya produksi. Harus diproduksi dulu dalam jumlah besar kan. Dan kemudian ada lagi tahapan berikutnya yang nggak kalah berat. Vaksinasi massal. Oh, pelaksanaan vaksinnya ya? Oh iya Pak, sekarang kita ambil begini deh, misalnya ya, kita kan ada 260 juta penduduk. Katakan semuanya harus divaksin, ya. Nah, karena kan kita 260 juta. Gimana kalau 1 juta per hari? Nah, kalau bisa 1 juta per hari, butuhnya berapa hari? 260 hari. Hampir setahun. Hampir setahun kan. Nah, sekarang kita lihat 1 juta per hari mungkin nggak? Ya, 1 juta per hari. Angel, ya. Itu kan kita butuh. Kalau vaksin kan nggak datang sendiri. Nggak bisa. Kamu vaksin sendiri-sendiri deh. Nggak bisa kan, harus ada tenaganya kan. Nah, katakan satu tenaga bisa 1.000 orang per hari. Tapi per hari loh Pak, nyuntikin 1.000 orang, saya nggak tahu sanggup nggak tuh. Tapi katakan sanggup lah. Itu berarti satu hari dibutuhkan berapa tenaga medis? Kalau 1 juta ya berarti ya 1.000. Iya. Jadi kita butuh 1.000 orang yang terlatih untuk melakukan vaksinasi, ya. Dengan asumsi satu orang bisa 1.000. Kalau satu orang katakan bisa cuma 100, katakan jadi 10.000. Ya. Nah, pertanyaannya, sanggup nggak kita memobilisasi 10.000 orang di seluruh Indonesia untuk melakukan vaksinasi per tenaga 100 orang penerima, ya. Dan itu pun masih butuh 260 hari. Paling tidak dari segi ekonomi, kalau vaksinasi sudah dimulai kan berarti muncul hope, muncul harapan. Dan itu yang sebenarnya kan yang ditunggu oleh pelaku ekonomi. Betul. Ada harapan bahwa kita menuju penyelesaian. Ya. Nah, itu saja saya harapkan sudah bisa mulai mengungkit perekonomian. Jadi bayangan saya ketika kita mulai vaksinasi, katakan kita Indonesia mengumumkan mulai tanggal sekian Januari misalnya, atau 1 Februari lah tahun depan kita mulai vaksinasi misalnya. Paling tidak selama periode vaksinasi, menurut saya protokol disiplin COVID tetap harus dijalankan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, tetap harus jalan. Karena belum semua orang kan kena vaksin. Betul. Nah, kecuali kalau kita sudah menyatakan ya 260 juta atau sekian ratus juta orang Indonesia yang memang berhak dapat vaksin atau yang harus dapat vaksin sudah divaksin, maka kondisi bisa lebih menuju kembali ke kondisi sebelum pandemi.